Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadil. Sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut. Keesokan harinya, pendekar samurai itu menemukan San Feng. Dia ingin mencoba kesaktian San Feng, karena pendekar itu pernah melihat jurus Yokmu Momoe yang sangat terkenal. Namun, San Feng menolak karena masih punya misi yang lebih penting. Pendekar itu tetap bersikeras untuk menyerangnya. Dia ingin mengukur kemampuannya. Ternyata, San Feng sama sekali tidak menyerang balik dan hanya mencoba bertahan. Karena memiliki prinsip yang kuat bahwa yang patut dilawan dengan Tai Chi hanyalah musuh. Melihat kemuliaan hati San Feng, pendekar itu semakin yakin bahwa pengumuman itu hanyalah hoak belaka yang dibuat-buat oleh klan Asura. Dan San Feng kemudian menanyakan siapa wanita yang bersamanya di malam itu. Lalu, pendekar itu memberitahunya bahwa namanya adalah Sakura. San Feng pun merasa kecewa dan melanjutkan perjalanannya. Pendekar samurai itu kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, pendekar itu menemukan rumahnya sepi dan Sakura tidak ada di sana. Dia pun menuju dapur untuk mencari Sakura. Ternyata, Sakura tidak lagi di sana. Hanya ada sepotong surat yang tergeletak di depan meja. Surat itu berisi ancaman bahwasannya Sakura telah dibawa oleh klan Asura, dan jika dia menginginkannya kembali, dan San Feng harus memberikan kotak Tai Chi. Tanpa berlama-lama, dia pergi menyusul San Feng. Dia meminta kotak Tai Chi itu untuk diberikan kepada klan Asura. Di lain tempat, Xing Xing atau yang dipanggil Sakura itu telah sampai di istana surgawi. Xing Xing didorong ke dalam sebuah ruangan penyekapan hingga kepalanya terbentur ke tanah. Dan sejak saat itu, Xing Xing bisa mengingat semuanya. Mendengar Xing Xing dibawa oleh Asura, San Feng kemudian memaksa Biksu Bodian untuk mengantarkannya kepada gurunya Jelusati untuk meminta mantra rahasia kotak Tai Chi. Dan biksu itu pun mengantarkannya ke sebuah air terjun tempat Jelusati bersemedi. Mereka memberikan penghormatan kepada Jelusati. Jelusati pun langsung menyerang San Feng. Dan seperti sebelumnya, San Feng hanya bertahan dan tidak menyerang balik. Melihat hal itu, Jelusati melihat dalam nadi San Feng adalah orang yang jujur dan sopan, tidak kasar ataupun buas. Dan inilah orang yang tepat yang bisa menerima mantra itu. Jelusati meminta San Feng membuka telapak tangannya. Dia menulis mantra itu di telapak tangan San Feng sambil bercerita. Maka dari itu, hanya San Feng yang bisa mengetahui mantranya karena kedua temannya terlalu fokus dengan kata-kata Jelusati. Jelusati juga mengatakan kalau sutra itu juga bisa membuat siapapun yang memakainya tidak akan memiliki batasan ilmu. Dia sanggup menguasai ilmu apa saja. Maka dari itu, Jelusati menyuruh San Feng untuk berpikir matang-matang. Mana yang lebih penting? Menghancurkan sutra itu agar tidak ada permusuhan lagi, atau memakainya untuk menghentikan kejahatan. Selesai memberi mantra, Jelusati pun kembali ke rumahnya dan berhenti bertapa, karena ia merasa tugasnya menjaga mantra telah selesai. San Feng dan Long Xiang pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju negara surgawi, dan Biksu Bodian tinggal bersama Biksu Jelusati. Di tengah perjalanan, Long Xiang menyarankan pada San Feng sebaiknya dia memastikan kotak itu berisi sutra asli atau bukan. San Feng pun percaya dan membuka kotak itu. Ternyata kotak itu berisi sutra yang asli. Beberapa saat kemudian, Panglima Asura dan pasukannya datang, dan Long Xiang pun merebut kotak itu dari San Feng. Ternyata selama ini, Long Xiang hanya berpura-pura membantu San Feng untuk mendapatkan kotak Tai Chi itu dan mantranya. Long Xiang menyuruh pasukannya untuk membunuh San Feng, dan mereka berdua pergi meninggalkannya. Setibanya di istana surgawi, Long Xiang dan Panglima Asura itu menghadap Bao Seng King dan memberikan sutra abadi padanya.
Bao Zhenqing kemudian menanyakan semua pasukan yang telah dibawanya. Lalu, dia menjawab, semua pasukan itu dibunuh oleh San Feng. Tetapi, Bao Zhenqing tidak memarahinya, karena dia telah mendapatkan sutranya. Bao Zhenqing kemudian menggunakan sutra itu untuk ritual keabadian. Sesaat kemudian, Jan San Feng tiba di istana surgawi. Dia meminta kekasihnya dibebaskan. San Feng langsung disambut oleh Panglima Azura dan Longxiang yang dulunya pernah menjadi temannya. Longxiang menyuruh semua pasukannya membunuh San Feng. Dengan kehebatan Taijinya, semua pasukan Azura itu pun berhasil dikalahkan. Melihat hal itu, ahli racun langsung membunyikan loncengnya untuk memanggil ilmu monsternya. Dan dengan mudahnya, semua monster itu berhasil dilumpuhkan. Longxiang dan Panglima Azura itu mulai panas dan maju bersama menyerang San Feng. Awalnya, San Feng sempat kewalahan, namun dengan jurus Yok Momoe yang dimilikinya, San Feng mampu membunuh mereka berdua. Setelah melihat San Feng membunuh kedua murid terbaik Azura, ahli racun itu pun membawa keluar Xing Xing. Dia mulai cemas dan menyuruh prajuritnya untuk membunuh Xing Xing. Ketika hendak membunuhnya, muncul sebuah piau dari atas. Ya, sejenis suriken lah. Ternyata, itu berasal dari pendekar samurai yang pernah menolong Xing Xing. Karena dia sudah jatuh hati pada Xing Xing, dia datang menyelamatkannya. Ahli racun itu menyuruh pasukannya menghabisi mereka berdua. Namun, dengan satu gerakan saja, pendekar itu mampu membunuh mereka semua. Ahli racun itu kemudian mengeluarkan senjata andalannya, yaitu serbuk racun. Dia melemparkannya ke arah mereka berdua. Dengan tebasan samurainya, serbuk itu mampu dikembalikan dan mengenai dirinya sendiri. Racun itu mulai bereaksi dan menggerogoti tubuhnya. Pendekar itu kemudian mengajak Xing Xing melarikan diri. Namun, dia tidak tahu kalau ingatannya sudah kembali. Xing Xing berhenti dan menanyakan pada pendekar itu, "Apakah kau temannya San Feng?" tanya Xing Xing. Mendengar perkataan itu, pendekar itu merasa kecewa karena orang yang disayanginya telah mencintai pria lain. Belum juga jadian udah sakit hati. Kasihan banget ya. Kemudian, pendekar itu menjawab, "Aku temannya Sakura," sambil pergi meninggalkannya. Xing Xing pun terdiam dan merasa kebingungan. Beberapa saat kemudian, Bao Zhenqing telah selesai dengan ritualnya. Dia sudah menggunakan sutra abadi itu. Ketika melihat semua pasukannya tewas, termasuk murid kesayangannya, dia menawarkan pada San Feng untuk bergabung dengannya dan menguasai dunia bersama. Namun, San Feng menolaknya. San Feng lebih memikirkan semua rakyat yang telah menjadi korban dan desa-desa yang telah dihancurkan, dan pertempuran pun terjadi. San Feng mengeluarkan semua kekuatan yang dimilikinya. Namun, serangan itu tidak memiliki efek apapun untuk orang yang telah menggunakan sutra abadi. Bao Zhenqing pun menyerang balik dengan jurus yang sama. Karena serangan itu, San Feng terkapar dan tak sadarkan diri. Pendekar samurai itu tiba-tiba datang dan menolong Jan San Feng. Di Jepang, dia adalah samurai terbaik yang paling terkenal. Dengan 13 pedangnya, dia melawan Bao Zhenqing. Namun, tidak satupun serangannya dapat melukai Bao Zhenqing. Semua ditangkis olehnya, hingga pada akhirnya pedang ke-13 pun dikeluarkan. Dalam dunia samurai, pedang ke-13 adalah pedang terhebat. Dan dengan gerakan ke-13, dia menyerang Bao Zhenqing. Namun, semua perlawanan itu percuma. Bao Zhenqing menyerang balik dengan taijinya, dan pendekar samurai itu pun terjatuh. San Feng kemudian bangkit kembali dan menyerang Bao Zhenqing. Namun, seperti sebelumnya, semua serangannya dapat dibaca oleh Bao Zhenqing. San Feng pun kemudian dihantam kembali hingga tak sadarkan diri. Di dalam komanya,
San Feng bermimpi didatangi oleh guru Jelusati. Beliau mengatakan bahwa segala sesuatu memiliki batas, dan ketika telah melampaui batas, maka akan kembali ke titik awal, dan itulah yang dinamakan kebangkitan. Itulah yang disebut kekuatan Tai Chi, dan akan muncul kembali kekuatan kebangkitan tanpa batas bagi siapapun yang menguasainya. San Feng pun kembali sadar, dan dia ingat betul apa yang dikatakan oleh guru Jelusati. Kekuatannya kembali, dan dia pun menggunakan rahasia Tai Chi. Pukulan terakhir, serangan terakhir, dan energi mereka pun berbenturan. San Feng mengeluarkan semua pukulannya, dan tak lupa jurus andalannya yaitu Yokmu Momoe. Bao Zhenqing pun langsung muntah darah dan terjatuh. Dia tak percaya ada yang bisa mengalahkan Sutra Abadi, dan dia pun jatuh tak bernyawa. Dan San Feng kemudian mencari ahli racun itu ke gudang racun. Dia melihat ahli racun itu sedang mencari-cari penawar racunnya. Namun, San Feng dan pendekar samurai itu keburu datang. San Feng mengatakan padanya, "Hei ahli racun, guruku punya pesan untukmu." Ahli racun itu menjawab, "Siapa gurumu?" Dan San Feng pun memberitahunya bahwa gurunya adalah Hu si tulang besi. Mendengar hal itu, ahli racun merasa kesal, dan dia pun mencoba menyerang San Feng. Namun, racun yang ada dalam tubuhnya sudah menyebar, dan dia pun terjatuh tak bernyawa. San Feng dan pendekar samurai itu lalu keluar dan menemui Xing Xing. Melihat Xing Xing lebih bahagia dengan San Feng, pendekar itu berusaha mengikhlaskannya. Dengan berat hati, dia menganggap San Feng sebagai temannya. Pendekar itu mengajak San Feng bertarung di atas bukit sebulan kemudian. Dia masih sangat menginginkan adu kehebatan dengan San Feng. Sebulan kemudian, mereka pun bertemu dan bertarung di atas bukit. Dan film pun berakhir.